Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua kan? Hari ini pada kelas IPS kelas 7, Ibu akan membahas tentang keadaan alam Indonesia. Silakan dibuka halaman 51. Keadaan alam Indonesia. 1. Keadaan iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis: yang pertama, suhu udara tinggi; yang kedua, lama siang dan lama malam; yang ketiga, curah hujan yang tinggi; yang keempat, terjadinya penguapan air di laut maupun darat cukup tinggi sehingga banyak awan. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, jenis iklim muson, jenis iklim laut, dan jenis iklim panas. Iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Angin muson ada 2 macam. Yang pertama, angin muson timur, bergerak pada bulan April sampai Oktober, bergerak dari Australia menuju Asia. Yang kedua, angin muson barat, bergerak pada bulan Oktober sampai April, bergerak dari Asia menuju Australia. Seperti ini gambarnya. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Saat ini di Indonesia sedang terjadi perubahan iklim yang ditandai dengan adanya perubahan temperatur rata harian, pola curah hujan, dan lain-lain. Perubahan ini memberi dampak serius pada berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Jika diperhatikan, keadaan pulau-pulau di Indonesia tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dibedakan menjadi 1. Dataran rendah, 2. Bukit dan perbukitan, 3. Dataran tinggi, 4. Gunung dan pegunungan. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah pemukiman dan pertanian. Alasan terjadinya aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Daerah dataran rendah banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan yang subur. Dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Dataran rendah memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar maupun jalur laut. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter dpal. Bukit tidak tampak curam seperti gunung. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dpl. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter dpl. Sebagian gunung di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif.
Kesimpulan, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Oke anak-anakku, setelah mengikuti link tadi, coba kalian buka halaman 66 sampai 67. Jika belum paham, boleh chat via WA. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih.